Bisa, Bu. Oke, bentar saya atur tampilannya dulu biar saya nggak tertutup sama ininya, sama tampilannya. Sebentar ini. Oke. Di sini akan saya jelaskan kontrak perkuliahan dulu ya. Oke. Di sini nanti untuk penjenengan semua untuk mata kuliah psikososial itu nya dua itu berarti perkuliahannya adalah 2 kali 50 menit seperti itu. Untuk rentang waktu perkuliahannya mohon maaf ini saya buat untuk ngikut yang rekstran ya. Nanti kita lihat situasi aja bagaimana karena saya kemarin konfirmasi kaitannya dengan apa itu jadwal UAS yang untuk RPL belum ini ya, saya belum jelas jadi saya buat titik amannya adalah untuk ngikut di rekstran begitu ya. Oke, untuk kebetulan untuk kelas psikososial itu ada reguler sama transfer sama RPL juga gitu. Jadi untuk kontraknya saya buat aja berbarengan seperti itu, hanya membedakan untuk timingnya saja seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan deskripsi mata ajar begitu, saya rasa saya lebih nyaman sekali berdiskusi dengan apa kelasnya panjenengan begitu karena kan semua kan sudah memiliki latar belakang ini ya sudah bekerja seperti itu. Sebenarnya untuk diskusi mata kuliah ini hanya seperti kayak refreshing saja seperti itu ya. Oke. Jadi awal mula mengapa kok mata kuliah ini ada seperti itu bahwa memang dulu orientasi bahwa pemberian asuhan keperawatan itu kan memang lebih menitik beratkan dengan bagaimana kondisi masalah fisik klien seperti itu. Dan di mana untuk ini dengan adanya pengembangan teori transkultural nursing begitu, hal itu menanggapi kaitannya dengan adanya bahwa latar belakang budaya seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana persepsi individu ataupun keluarga pasien dalam menghadapi penyakit yang dialaminya seperti itu. Nah, dengan adanya hal itu tentunya bahwa seorang perawat perlu memahami bagaimana konsep-konsep antropologi yang ada yang memang hal itu akan bisa mempengaruhi kaitannya persepsi dan juga perilaku si pasien sehingga diharapkan nanti pendekatan yang kita berikan selama memberikan asuhan keperawatan itu memang lebih komprehensif tidak semata kepada masalah ini aja masalah fisiknya saja tapi juga mempertimbangkan bagaimana latar belakang budaya klien dan keluarganya sehingga nanti pendekatannya lebih mudah pada saat memberikan implementasi atau intervensi kepada klien seperti itu. Nah, nanti untuk materi secara garis besarnya itu panjenengan akan menerima tiga pokok bahasan yang besar ya untuk yang pertama. Untuk yang pertama di sini lingkup bahasanya adalah kaitannya dengan konsep psikososial dalam keperawatan. Nanti panjenengan akan mereview kembali kaitannya konsep diri, kemudian konsep spiritualitas, konsep seksualitas, stres dan adaptasi, konsep kehilangan, kematian, dan juga berduka. Nah, untuk topik ini nanti panjenengan semua akan bertemu dengan Bu Tina, gitu ya. Saya rasa untuk konsep diri dulu di Akper sudah pernah dibahas ya. Itu untuk konsep spiritualitas ternyata bahwa itu tidak semata mengenai masalah bicara mengenai masalah keyakinan seseorang gitu, tapi lingkupnya sangat luas sekali gitu. Untuk konsep seksualitas nanti mungkin bentuk-bentuk penyimpangan yang ada kaitannya konsep seksualitas, kemudian stres adaptasi bagaimana kalau misalkan pasien itu menghadapi stresor yang ada, bagaimana kondisi mekanisme copingnya, apakah adaptif maupun maladaptif. Kemudian bagaimana kalau klien atau keluarga dalam menghadapi kehilangan, saya rasain masih ingat ya bagaimana konsep Kuberus teori kehilangan itu bisa diulang lagi di refreshing untuk materi kali ini. Yang berikutnya untuk pokok bahasan yang kedua atau lingkup bahasan yang kedua ya antropologi kesehatan itu kita nanti ini untuk poin kedua nanti insya Allah akan panjenengan akan bertemu dengan saya ya. Ada kebudayaan secara umum, kebudayaan di rumah sakit, kemudian etiologi penyakit tapi ditinjau dari kebudayaan. Kemudian bagaimana sih persepsi sehat sakit menurut apa masyarakat, kemudian menurut tenaga kesehatan, kemudian juga apa perbedaan antara peran
pasien dan juga perilaku pasien, dan yang terakhir adalah respon terhadap sakit atau nyeri pasien. Yang terakhir nanti lingkup yang ketiga adalah kaitannya dengan sebenarnya sih tentang transcultural nursing atau ini teori keperawatan ya. Teori keperawatan yaitu culture care lineager. Itu yang terkenal dengan nama Sunrise modelnya gitu. Nah, si ilmuwan lineager ini nanti akan menjelaskan bagaimana pendekatan asuhan keperawatan dengan menggunakan teori transkultural ini. Di sini intinya adalah dengan adanya diversity atau perbedaan budaya itu nanti pendekatannya seperti apa pada saat kita memberikan asuhan seperti itu. Jadi nanti ini akan bertemu dengan Pak Eko Susilo ya. Itu dari awal akan dijelaskan bagaimana diversity atau keberagaman dalam masyarakat, kemudian akan dijelaskan masalah teori culture care atau transcultural nursing, kemudian cara pengkajian, dan yang terakhir adalah bagaimana cara pengaplikasian dari transcultural nursing itu pada klien, terutama adalah ini ya, menganalisa data, kemudian menegakkan diagnosa seperti itu. Nanti saya harapkan nanti Pak Eko bisa memberikan apa ya suatu kasus begitu pada panjenengan sehingga nanti panjenengan bisa belajar untuk menganalisanya dan menegakkan diagnosanya. Kemudian untuk kegiatan belajarnya ini sebenarnya pengennya mau hybrid ya, tapi jujur aja saya pribadi itu masih agak gaptek menggunakan teknologi yang ada di Ngudi Waluyo begitu. Jadi kalau hybrid itu, tapi ini kan domisilinya paling terdekat di mana? Di mana nggih? Domisili terdekat. Saya di Ungaran, Bu. Ungaran nggih. Ungaran di Rumah Ya, Sakit Ungaran. Rumah Sakit Ungaran kah? belum bekerja karena reguler. Ada yang Oh, Kensaras, ada. oh begitu. Kensaras Ya, ya. Kensaras ada berapa orang? Ada 3 orang, Bu. Ada tiga ya. Adiknya Bu Kristiani ya. Kristanti ya. Oh iya, Bu. Adik kelasnya Bu Kristanti. Kenalkan? Iya. Oke, yang Ungaran, Rumah Sakit Ungaran ada berapa orang? Oke, karena kalau dibuat kelas hibrid itu ini di Ngudi Waluyo sebenarnya sudah ada alatnya gitu. Cuman kalau kelas hibrid itu dia mengkombinasikan antara luring sama daring gitu. Jadi kalau misalkan ada yang siap masuk kelas secara luring, ya memang ada tempatnya. Nah, di saat yang bersamaan itu nanti ada online-nya begitu. Jadi gabung antara yang luring sama daring itu digabung dalam satu event, satu waktu seperti itu. Dan jujur aja saya itu alat-alatnya itu ini banget. Apa ya? Belum ini dudulnya nanti kalau salah kan nanti malah jadi gak jadi kuliah gitu ya. Itu. Jadi oke lah sekarang sementara eh, 100% lewat ini aja, online semuanya dulu gitu ya. Oke, untuk masalah penilaian itu nanti akan ada post-test atau kuis dari materi yang terkait, mungkin 1 atau 2 kali. Kemudian ada UTS atau UTS nanti bobotnya 20% sama UASnya adalah 25%. Nah, untuk ini nanti ujiannya panjenengan nanti akan melewati online ya, lewat online lewat Siakat begitu. Jadi nanti untuk soal akan di-set di sistem Siakat. Jenengan adalah modelnya ujiannya adalah CBT, Computer Based Test gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan apa itu bisa dengan password atau tidak juga bisa seperti itu. Nanti akan saya set sedemikian rupa mau kesepakatan nanti kita mau ujiannya kapan seperti itu, timingnya kapan, baru nanti akan bisa secara otomatis soal tersebut nanti akan muncul sesuai dengan set waktu yang bersangkutan. Nah, untuk hal yang perlu saya ini ya ingatkan buat panjenengan semuanya bahwa saya biasanya untuk nilai itu saya memang untuk yang hasil ujian lewat Siakat itu saya akan mengambil nilai apa adanya di situ gitu. Jadi panjenengan ujian selesai setelah close nanti nilai akan muncul di situ. Jadi Bu Wanti tidak akan ngatrol sedikit pun untuk nilai yang dari sistem UTS maupun UAS-nya. Paling dibulatkan ke atas sedikit seperti itu gitu. Nah,
Makanya untuk bobot di sini saya berikan bobot yang cukupan saja dan ini saya imbangi dengan dinilai penugasan. Penugasannya sebenarnya sangat sederhana sekali, tapi memang sengaja saya berikan persentase yang cukup besar seperti itu dengan harapan untuk antisipasi seandainya nanti dinilai UTS atau UAS itu agak kurang memuaskan seperti itu. Kalau tidak memuaskan berjamaah, kemungkinan akan saya ulangi gitu. Tapi kalau misalkan hanya satu dua ya ya oke saya akan katolnya dari nilai penugasan. Seperti itu. Oke, karena ini kan baru awal melalui CPT begitu siapa tahu kalau misalkan baru ujian pertama kali kan masih ada grogi-groginya seperti itu. Jadi ada kemungkinan seandainya nilainya jelek berjamaah mungkin akan bisa kita set ulang ujiannya seperti itu. Nah, di nilai penugasan nanti saya jelaskan nilai tugasnya seperti apa. Sederhana, menyesuaikan dengan kesibukan panjenengan semua begitu ya. Kemudian nilai keaktifan ya di dalam perkuliahan ini siapa yang bertanya maka atau yang aktif maka akan mendapatkan poin bintang 1 seperti itu sehingga nanti akan bisa digunakan untuk mengatrol nilai panjenengan semua gitu ya. Oke, itu untuk penilaian. Untuk tugas. Tugas itu hanya ada ini 2 dan sederhana ya. Kalau untuk saya nanti tugasnya adalah yang pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir terkait dengan respon terhadap nyeri. Nah, respon terhadap nyeri itu nanti panjenengan meresume atau ngerangkum teori gate control teori ya. Gate control teori ini nanti di resume maksimal 3 halaman di sini ya, maksimal 3 pages, 3 halaman. Jadi harus taat aturan, nggak boleh lebih dari 3 halaman. Saya nggak mau ngoreksi yang panjang-panjang seperti itu. Intinya di sini tuh saya buat saya buat tugas ini maksudnya adalah agar panjenengan semua bisa memperdalam teori tersebut sehingga nanti nyambung dengan pokok bahasan saya yaitu respon terhadap nyeri. Sebenarnya kalau ini sih nggak kayak seperti formalitas ya buat panjenengan. Saya yakin panjenengan semua di LAN sudah tahu betul mengenai kaitannya teori ini seperti itu. Oke, kemudian itu bisa dikolektif ke SIPEN. Setelah SIPEN dikolektif dalam bentuk ini ya, kompilasi folder, baru nanti di Google Drive dan share link ke saya. Gitu. Ya, paling lambat H-1 sebelum materi terakhir saya. Ya, pertemuan 5 dengan saya. Kemudian yang kedua itu aplikasi Sunrise Model ya, Sunrise Model teori. Nah, nanti saya harapkan Pak Eko nanti memberikan satu bentuk kasus yang berkaitan dengan pengkajian eh, pasien, ada unsur budayanya seperti itu, dan nanti tugasnya adalah menganalisa data dan menegakkan diagnosa. Panjenengan mau menggunakan SDKI atau menggunakan apa itu Nanda, monggo. It's okay, gitu ya. Itu untuk kaitannya tugas. Kalau tata tertib yang penting ini aja lah. Kehadiran minimal 80% dan tata tertibnya yang penting sopan pada saat ini ya kelas online seperti ini ya. Mungkin dari apa kostum dan sebagainya tidak terlalu ini banget begitu. Oke, itu penjelasan untuk apa kontraknya. Untuk nanti perkuliahannya, saya ini di bawah sudah saya buatkan tabel ya, buatkan tabel. Oh jam hari ini yang masuk siapa gitu sudah saya berikan waktunya masing-masing. Jadi nanti si pen atau yang berkepentingan langsung buka aja kontraknya. Oh tanggal ini hari ini siapa sih yang masuk seperti itu. Gitu. Nanti kalau kosong, kalau nggak bisa, mohon silakan dikontak tim tim teachingnya. Begitu untuk paparan dari saya kaitannya dengan kontrak perkuliahan. Sebelum saya lanjut ke materi, adakah pertanyaan? Atau mungkin ada ingin perubahan persentase tadi penilaian? Masih ada nego karena ini kan masih membicarakan kontrak ya. Bagaimana? Setuju dengan apa itu sistem penilaian yang ada? Ikut saja, Bu. Lanjut. Ngikut ya. Ini dengan Lanjut saja. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Sahrir di mana posisinya? Saya tugasnya di Tembagapura, Papua. Sementara Jauh lagi banget. cuti. Lagi cuti. Ya. Oh, begitu jauh sekali ya. Untungnya ada sinyal.
seperti kayak saya ini, meskipun nggak di Jayapura, tapi kalau cari sinyal harus di kebun ini. Kalau nggak harus kayak di dekat tower ini kalau saya ini ya. Nama saya ya bagus sekali. Oke, Mas Dono Nusugroho, sambil kenalan ini. Mas Dono ini Oke, Bu, siap Bu. posisi di mana posisinya ini? Di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Bu. Kalimantan Tengah dengan IKN Iya. jauh, dengan IKN jauh. Taunya IKN ya. Ya, Bu. Berapa jam dengan IKN? Ya, Bu. Dengan IKN berapa jauhnya ini, Pak? IKN Balikpapan IKN. Bu yang dekat. IKN Balikpapan Bu, jalannya setengah jam naik ke Lotok Bu, naik 15 menit. Bayangin, saya tahunya hanya di YouTube aja gitu ya, kalau Kalimantan bayangannya di YouTube sama di map gitu ya. Oke, sambil satu persatu kenanya. Nanti untuk insya Allah nanti satu persatu saya akan kenal panjenengan. Oke, kita akan diskusi mengenai culture in general atau kebudayaan secara umum ya. Oke. Nanti untuk sebenarnya kan kalau waktunya nyukup, hari ini panjenengan masih kuliah lagi enggak? Sudah selesai semua, Bu. Oh, Selesai udah sekarang. selesai. Oke. Kalau udah selesai nanti seandainya ini ya, karena sebenarnya kan materi ini 2 kali pertemuan, cuman saya merge atau saya gabung jadi satu begitu. Karena ditambah dengan penjelasan kontrak juga kan juga lumayan memakan waktu ya. Nanti mohon izin seandainya nanti kalau misalkan di stop dengan azan saya akan berhenti gitu ya. Bisa mungkin sebelum itu bisa selesai gitu. Oke. Saya agak cepat aja. Jadi untuk topik yang pertama kalau kita bicara mengenai masalah kebudayaan secara umum, kita akan bicara tentang definisi kebudayaan, kemudian kita bicara unsur-unsur kebudayaan, sifat hakikat kebudayaan, dan kunci karakteristik kebudayaan. Oke. Nah, kalau itu as introduction ya, sebagai pengantar dulu ya, pengantar dulu dari kaitannya dengan kebudayaan secara umum gitu ya. Apa yang saya jelaskan di sini adalah menjelaskan dari poin-poin yang poin-poin di sini. Di sini untuk poin yang pertama. Poin yang pertama dikatakan bahwa culture is notoriously difficult term to define. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita kalau kita bicara masalah kebudayaan ini bahwa adalah suatu istilah yang memang sangat sulit untuk didefinisikan seperti itu. Sehingga apa? Pada tahun 1952 itu seorang antropologis dari Amerika ya, itu si Kroeber dan juga Klakun, dia secara kritis itu mereview kaitannya konsep dan juga definisi budaya itu sendiri. Dan ternyata si Kroeber sama Klakun ini bisa menemukan atau mengkompilasikan ada 164 perbedaan definisi gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh aja lah dari antropologis gitu. Kalau kita tanya satu orang dengan orang lain gitu, kalau kita bicara masalah apa sih sebenarnya definisi budaya gitu, itu saja sudah bisa berbeda-beda begitu. Nah, di sini ditemukan ada 164 perbedaan gitu. Nah, kemudian pada tahun ini ya si Apti itu kemudian menulis suatu ensiklopedia dan bahkan dia summarize the problem as follow, merangkum permasalahan sebagai berikut seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa meskipun despite a century of effort ya, meskipun sekian abad adanya suatu upaya untuk mendefinisikan apa itu budaya secara adekuat, ternyata bahwa sampai di awal tahun 1990 ya, 1990 still no agreement. Belum adanya suatu kesepakatan bersama memang antropologis ya di antara para antropologis yang ada kaitannya dengan apa itu budaya itu sendiri begitu. Nah, di sini menurut Afroch mengatakan bahwa much of difficulty of understanding the concept of culture gitu. Si Afroch sendiri mengatakan bahwa banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk memahami konsep budaya itu sendiri gitu ya. Oke.
Yang berikutnya lagi kalau menurut Arnold. Kalau menurut definisi Arnold, di sini dikatakan bahwa kalau ada yang kesulitan bisa melihat ini ya, apa narasi bahasa Indonesianya bisa gitu ya. Oke. Bagi yang alumni Ngudi Waluya saya rasa nggak ini banget ya, nggak asing banget kalau dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat definisi daripada Arnold mengatakan bahwa kalau kita bicara masalah budaya itu adalah memang segala definisinya adalah suatu upaya atau produk intelektual seseorang gitu yang sifatnya artistik seperti itu. Jadi di sini lebih mengarah kepada high culture atau produk-produk budaya yang sifatnya ke artistik seperti itu. Nah, di sini dikatakan di poin yang berikutnya by this definition. Kalau mengacu kepada definisi dari si Arnold ini, maka di sini dikatakan a small one of on any social group has culture. Jadi kalau mengacu pada definisi si Arnold ini, maka hanya kelompok kecil saja grup sosial yang memiliki budaya gitu. Karena kalau definisi ini hanya lebih mengarah kepada apa kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya estetik dan daripada ilmu sosial seperti itu. Oke, jadi ini kalau menurut Arnold itu adalah sesuatu yang sifatnya sempit seperti itu. Nah, ada juga definisi yang lain yang mengarah bahwa budaya itu lebih mengarah kepada mengacu pada kualitas yang dimiliki oleh suatu kelompok orang-orang tertentu, di mana hal itu memang seiring berjalan dengan peradaban manusia itu sendiri, begitu. Oke. Nah, untuk yang definisi menurut Tyler, tadi kan ada 160 perbedaan ya, otomatis kan banyak. Cuma di sini saya hanya mencomot beberapa saja seperti itu. Kalau menurut Taylor mengatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat kompleks sekali, di mana hal ini meliputi knowledge atau pengetahuan, belief, yaitu kepercayaan, art atau seni, kemudian moral, kemudian hukum, adat istiadat, dan juga berbagai macam kapabilitas lain atau kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Taylor. Jadi kalau menurut apa itu Arnold sama Taylor ini jelas adanya suatu perbedaan lingkup daripada budaya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau menurut yang di Indonesia ya, kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Artinya adalah akal begitu. Jadi secara ini diartikan bahwa kebudayaan itu adalah yang merupakan hasil cipta, rasa dan juga karya manusia begitu. Kalau kita menilik dari asal muasalnya kebudayaan itu kan dari kata culture gitu ya. Nah, tapi culture ini sebenarnya kalau dari arti aslinya itu bukan kebudayaan gitu. Jadi kata aslinya itu artinya adalah pemeliharaan atau pengolahan tanah seperti itu. Jadi waktu dulu itu tidak ada kaitannya dengan masalah budaya gitu. Jadi memang culture zaman dulu itu dari awalnya itu artinya adalah bagaimana seni seseorang dalam mengolah tanah gitu. Makanya kan kita bisa melihat adanya istilah kayak agriculture dan sebagainya. Kalau menurut Harris Covid ya mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan sebagai sesuatu hal yang sifatnya itu diturunkan ya dari generasi kepada generasi ya seperti itu. Jadi antar generasi mereka akan menurunkan dari budaya itu sendiri. Untuk slide ini 3 slide ya 1, 2, 3 ini hanya sebagai ini aja sekilas pandang yang mungkin you have to know it, yang perlu Anda ketahui saja seperti itu ya. Hanya baca-bacaan yang untuk refleksi aja gitu. Nah, untuk berikutnya kita akan bicara mengenai elemen kebudayaan atau unsur kebudayaan. Kalau kita bicara mengenai masalah unsur kebudayaan, maka tentunya kita tidak akan jauh-jauh dengan definisi tadi begitu. Kalau kita cermati di kolom kanan ini ya, kaitannya unsur kebudayaan tentunya ada kesamaan dan juga perbedaan dari setiap elemen yang ada begitu. Coba misalkan panjenengan cermati antara kolom yang sebelah kanan atas dengan bawahnya 7 unsur kebudayaan. Di sana mungkin ada beberapa elemen yang agak mirip, misalkan contohnya ini
di sistem pengetahuan ya, sistem pengetahuan dengan masalah pendidikan ya, pendidikan. Kalau untuk yang lainnya, coba misalkan kayak organisasi ekonomi, mungkin lebih mengarah kepada mata pencarian begitu. Tapi nggak semua elemen yang ada itu sama. Kalau untuk sistem norma, mungkin kalau di Kelakun lebih mengarah kepada ini ya, sistem upacara keagamaan seperti itu. Itu lebih, tapi agak agak lumayan agak beda jauh gitu ya. Oke. Kemudian kalau bagaimana menurut Taylor? Jadi kalau Taylor elemen-elemen kebudayaan itu ada pengetahuan, kepercayaan ya, seperti apa yang tertera di definisinya tadi. Bagaimana kalau menurut Epping? Menurut Epping dengan definisi yang di atas tadi, kelakun dan sebagainya ada kemiripan. Seperti contohnya ilmu pengetahuan religius ada kemiripan ya, tapi yang lainnya beda. Kemudian bagaimana sifat hakikat kebudayaan? Saya mohon izin minum sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi kalau kita bicara mengenai masalah sifat hakikat kebudayaan. Jadi, kalau kita bicara masalah sifat hakikat kebudayaan itu merupakan ciri-ciri khusus dari sebuah kebudayaan yang masing-masing masyarakat itu berbeda. Tetapi di sini kalau kita bicara secara universal sebenarnya ada kemiripan. Oke. Nah, di sini kalau kita bicara kaitannya dengan ini ya, eh, sebenarnya kalau secara universal atau secara hakikatnya itu ada kemiripan antar individu dengan individu yang lain ya. Eh, Nanti ada pembedanya di mana hal itu nanti akan mencirikan bagaimana personality seseorang ya. Di sini sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, bahwa kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku. Jadi pada saat kita melihat perilaku manusia, gitu ya, kita mengamati perilaku manusia, maka dengan contohnya di sini adalah seseorang, bagaimana seseorang menggunakan pakaian, memakai pakaian begitu. Bagaimana seseorang itu tuh berdandan. Bagaimana seseorang itu makan seperti itu. Maka pada saat kita mengamati perilaku seseorang tersebut, maka kita akan dengan sendirinya kita akan mencerminkan bagaimana kebudayaan seseorang tersebut. Yang berikutnya, bahwa yang namanya kebudayaan itu telah ada terlebih dahulu, mendahulunya lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi kalau ada suatu generasi baru, itu tentunya dia saat dia lahir generasi tersebut, maka dia dengan sendirinya juga akan muncul atau menerima budaya-budaya yang ada sebelumnya. Ya, akan juga disertai munculnya budaya sebelumnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya seperti itu. Jadi dengan lahirnya generasi tertentu juga akan muncul kebudayaan yang baru atau bahkan bisa nyambung dengan kebudayaan yang sebelumnya. Ya, jadi nanti akan dari generasi diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Yang berikutnya, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Jadi kita manusia itu akan selalu membutuhkan kebudayaan itu sendiri. Sebagai contoh misalkan, untuk saat ini kita bisa melakukan kelas virtual seperti ini karena adanya produk budaya, yaitu adanya HP, adanya laptop, dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau masak dan sebagainya, ada kompor gas dan sebagainya. Maka bahwa kebudayaan itu memang sangat diperlukan manusia dan cenderung akan sangat diperlukan manusia apabila kebudayaan itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat diperlukan oleh manusia sendiri. Dan nanti setelah diperlukan manusia itu, maka akan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Ya tadi akan muncul bagaimana cara orang berperilaku dalam makannya, berpakaiannya, dan sebagainya. Yang berikutnya, secara sifat hakikat kebudayaan itu adalah mencakup aturan-aturan yang isinya itu tentang kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak atau dilarang. Nah, di sini kalau bicara mengenai masalah sifat hakikat ini, tentunya bahwa budaya itu ada hal yang mudah diterima atau ditolak. Nah, biasanya untuk budaya yang mudah diterima itu
Ayun ka. Mabot natin. Oh, mabot tong subject ko. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, dan biasanya kebudayaan-kebudayaan yang mudah diterima itu adalah sifatnya adalah jenis barang-barang yang memang sangat mendukung kehidupan manusia seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan ya masalah penggunaan HP dan sebagainya itu teknologi sekarang yang memang kayak televisi, mungkin remote control dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sangat mudah sekali kita terima gitu atau moda transportasi gitu. Kemudian kalau untuk unsur-unsur kebudayaan yang cenderung butuh waktu ya, butuh waktu untuk menerima atau mungkin sulit untuk diterima, biasanya ada sesuatu yang sifatnya adalah ideologi atau falsafah hidup ya. Atau untuk menerimanya itu adalah perlu proses sosialisasi atau pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan yang mungkin sampai sekarang yang usia 40-45 tahun itu dari kecil itu sudah dipaparkan makan nasi gitu ya. Kalau untuk sekarang mengubah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hal itu adalah susah untuk diganti dengan makanan pokok yang lainnya gitu ya. Untuk beberapa orang tertentu. Tapi mungkin untuk orang yang lain akan mudah begitu ya. Oke. Kalau untuk secara pribadi sih saya cukup mudah untuk meninggalkan nggak makan nasi gitu. Jadi saya mungkin kalau untuk kategori ini termasuk budaya yang mudah saya ubah. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang susah untuk diubahnya gitu. Kemudian kalau kita bicara yang terakhir, poin terakhir ya, kaitannya dengan key characteristic of culture atau disebut dengan kunci karakteristik ya dari budaya itu. Di sini dikatakan bahwa culture is manifested at different layers of depth. Jadi kalau bicara yang poin satu itu, kalau kita bicara masalah budaya, untuk kedalaman membahas masalah budaya itu sendiri tentu aja akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kedalaman pembahasan seperti itu. Sebagai contohnya misalkan saya yang membahas dengan seorang budayawan yang membahas itu tentunya akan sangat berbeda bagaimana dalam pembahasan masalah budaya itu sendiri. Yang berikutnya bahwa culture affect behavior and interpretation of behavior. Maksudnya apa? Bahwa budaya di sini akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan juga interpretasi seseorang. Jadi dari budaya yang dimiliki oleh individu di dalam masyarakatnya itu tentu akan mempengaruhi perilakunya. Sebagai contoh misalkan, kalau suatu budaya di sini ini ya, baik itu yang mendukung perilaku sehat ataupun perilaku tidak sehat. Contohnya di suatu budaya itu ada misalkan pernikahan dengan hubungan dekat dengan keluarga seperti itu ya, nikah dengan saudara dekat seperti itu. Kalau itu sudah membudaya, tentu saja itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku orang tersebut dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Kemudian di mana hal itu juga akan bisa mempengaruhi interpretasi atau persepsi seseorang terhadap perilaku tadi seperti itu. Yang berikutnya, poin ketiga. Di sini dikatakan bahwa budaya dapat membedakan dari sifat manusia secara universal dan kepribadian individu yang unik. Di sini sebagai contohnya tadi ya, orang itu masalah budaya makan. Makan itu adalah sesuatu yang memang secara universal itu memiliki kesamaan antara manusia satu dan manusia lain. Ya, kita semua butuh makan seperti itu. Tetapi pada saat kita bicara mengenai secara individual gitu, maka itu akan memiliki keunikan tersendiri. Bagaimana seseorang di dalam memilih jenis makanan, cara makannya, berapa banyaknya eh, proses untuk ini ya makannya itu juga akan mengalami perbedaan. Maka di sini dikatakan akan memberikan suatu unique individual personality. Itu akan membedakan seperti itu. Yang berikutnya poin 4 bahwa culture influence biological processes. Maksudnya bahwa kebudayaan seseorang itu tentunya akan mempengaruhi proses biologis tubuh kita gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan ada suatu kebudayaan di mana makanan-makanan yang dikonsumsinya itu adalah dominan daging gitu dibandingkan dengan kelompok yang lain di mana budayanya adalah cenderung lebih mengarah pada vegan atau sayur-sayuran. Nah, tentu proses biologis di dalam tubuh masing-masing adalah akan mempengaruhi atau memiliki perbedaan gitu. Jadi
Dari hal-hal seperti inilah, kalau kita memahaminya, itu tentunya nanti kita akan bisa apa ya, mengaitkan dengan case atau kasus yang kita temui di klinik gitu. Oh, kok pasien saya itu diberikan diet seperti ini, yang ada menu dagingnya kok nggak dimakan ya? Ada apa begitu ya? Kita kan pasti pengen kepo, pengen tahu. Kita lakukan pengajian lebih mendalam, ada apa? Apakah ini ada latar belakang budaya yang menelar belakangi akhirnya mereka itu tidak mau mengkonsumsi daging itu, ataukah karena secara fisik ada masalah, oh mungkin pencernaannya, mulutnya dan sebagainya, atau ada apa gitu, atau mungkin karena psikologisnya gitu. Kita perlu kaji hal itu karena hal itu nanti akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan asuhan keperawatan kita ya. Itu. Yang berikutnya poin 5. Culture is associated with the social group gitu. Bahwa budaya itu berkaitan dengan grup sosial. Sebagai contohnya misalkan sekarang ini bahwa panjenengan semua membentuk social group, grup sosial tersendiri yaitu kelas RPL seperti itu. Maka tentunya setelah panjenengan punya grup sosial ini, tentunya nanti akan juga muncul culture atau budaya-budaya baru yang akan terbentuk oleh grup panjenengan semua seperti itu. Nah, kalau berarti setiap ada social group pasti di dalamnya akan ada budaya juga. Yang berikutnya bahwa kalau kita bicara budaya itu poin 6. Poin 6 itu kalau kita bicara budaya, maka kita tidak bisa melepaskan antara konstruk individu sama konstruk sosial. Untuk memudahkan memahami ini itu seperti kalau kita melihat satu tembok yang ada susunan bata-batanya. Ya, kalau kita bicara masalah konstruk sosial adalah satu bidang dinding itu adalah social construct. Tetapi kalau untuk yang individual itu adalah tatanan bata-bata satu persatu di dalamnya. Jadi kalau kita bicara budaya itu tidak akan bisa memisahkan antara itu konstruk individu dan juga konstruk sosial. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa individu itu adalah sebagai makhluk sosial dan mereka tidak akan bisa langsung kita cuma pisahkan satu per satu seperti itu, enggak ya. Jadi dua kesatuan yang jadi satu begitu. Yang berikutnya kalau kita poin 7. Poin 7 di sini dikatakan kalau budaya itu selalu didistribusikan secara socially dan juga psychological ya. Jadi kalau kita punya grup seperti itu, maka ada suatu distribusi yang disebarkan dalam grup tersebut baik secara sosial maupun psikologis. Misalkan bagaimana mengenai masalah empati, kebersamaan, keharmonisan, itu nanti akan muncul di dalam grup tersebut begitu ya. Yang terakhir tadi yang 8, poin 8 bahwa kalau kita bicara budaya, maka kita akan memiliki dua konsep universal dan distintif atau khusus. Dua hal ini tidak akan bisa kita pisahkan. Seperti tadi kayak budaya makan tadi ya, secara universal seseorang itu semua butuh makan, tapi secara khusus individu itu akan memiliki keunikan tersendiri seperti itu. Yang poin 9 bahwa culture is learned berarti bahwa budaya itu adalah dipelajari. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang dia itu memiliki suatu budaya atau habit membuang sampah pada tempatnya. Saya rasa budaya itu membuang sampah pada tempatnya itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Oh, terbentuk enggak. Tapi dia adalah dari proses dipelajari. Dipelajari dari siapa? Oh, mungkin dari orang yang mengasuhnya, ibunya, atau neneknya, dan sebagainya. Ataupun dari orang sekitarnya, gurunya. Berarti budaya tadi dipelajari. Culture is learned. Yang slide terakhir, ini untuk poin yang ke-10. Ini seperti mirip dengan yang tadi ya, masalah konstruk tadi. Ini hampir mirip dengan masalah konstruk tadi. The various part of the culture are all to some degree interrelated. Jadi kalau kita bicara masalah kebudayaan, terkadang pada satu level yang sama atau the same level itu akan memiliki suatu interrelated atau keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Yang terakhir adalah culture is descriptive, not on evaluation concept. Maksudnya apa? Kalau kita bicara mengenai masalah budaya, itu tidak bisa kita pakai sebagai konsep evaluasi.
Tidak bisa kita pakai untuk menilai oh bahwa budaya Anda itu lebih bagus daripada budaya yang dimiliki oleh kelompok lain. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita bicara budaya adalah sifatnya sesuatu yang sifatnya deskriptif atau gambaran saja. Yang menggambarkan bahwa oh budaya mereka itu sangat bagus sekali loh, di sana juga bagus. Seperti itu. Itu konsep untuk budaya ya. Oke, saya rasa udah selesai untuk yang materi saya. Oke, adakah pertanyaan? Halo, kenduri virtual gitu ya. Kenduri virtual gitu ya. Kayaknya juga enak-enak aja. Ini kan maksudnya tadi kan sosial grup kita ya. Grup kita kan kelas virtual. Jadi kenduri pun juga virtual. Kondangan juga virtual gitu kan. Undangan aja sekarang virtual gitu ya. Ini adalah nanti budaya. Nggak tahu ya nanti untuk kelas panjenengan semua. Nanti budaya-budaya baru yang muncul di kelas panjenengan belum tahu. Ini kan baru first week ya. Minggu pertama gitu. Nggak tahu nanti budaya-budaya yang terbentuk di sosial group panjenengan nanti itu seperti apa gitu ya. Oke, coba kita lihat. Tapi saya sarankan kalau seandainya punya budaya baru itu budaya yang positif lah. Jadi benar-benar mengesankan gitu lah. Kelas RPL itu mengesankan ada budaya-budaya yang mungkin oh ini saling support satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan seperti itu. Kakak tingkat kalian itu wow sekali loh. Kelas RPL sebelumnya itu saya acungi 4 jempol. Gitu ya. Oke, itu ya Mas Pusan ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, karena ini masih